Di sektor penjualan perlu dianalisa apakah kenaikan volume penjualan disebabkan yang A, adanya ekspansi atau penambahan peralatan, atau yang B, peningkatan aktivitas bagian penjualan disertai peningkatan sales promotion, atau C, kenaikan tingkat harga, yang D, atau adanya peningkatan penjualan yang terjadi pada akhir tahun atau barang musiman, atau yang E, bertambah luasnya daerah penjualan. Dari laporan laba rugi menunjukkan adanya kenaikan penjualan 4,1% atau 15.120.000, mengakibatkan bertambahnya operating income 3.788.000 atau 16,1%. Kenaikan ini mungkin disebabkan adanya penurunan biaya operasi, terutama dalam biaya pemeliharaan dan reparasi, atau mungkin penggunaan perlengkapan pabrik yang lebih efisien, aktivitas bagian penjualan yang lebih efektif, diperolehnya daerah penjualan yang baru, dan sebab-sebab lainnya. Selanjutnya perlu dianalisa juga apakah adanya ekspansi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dipandang dari sudut likuiditas, solvabilitas maupun rentabilitas. Untuk mengetahui hal ini, perlu diadakan analisa rasio yang akan dibahas kemudian. Juga analisa terhadap perubahan gross profit serta analisa terhadap sumber dan penggunaan dana selama tahun 78. Analisa terhadap neraca perbandingan dapat dilakukan dengan membandingkan perubahan yang terjadi dalam jumlah totalnya atau keseluruhan, perubahan dalam subtotal dan masing-masing pos secara individu, dan memperbandingkan atau menghubungkan antara perubahan pos yang satu dengan perubahan pos-pos lainnya yang saling berkaitan atau yang mempunyai hubungan yang erat antara pos-pos tersebut. Hasil dari analisa ini akan dapat membantu atau guidance dalam pengambilan keputusan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Berikut disajikan laporan keuangan PT Nusa Indah yang diperbandingkan, yang terdiri dari neraca 31 Desember 77 dan 78, serta laporan laba rugi untuk periode-periode tersebut yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Sebagai berikut. Berdasarkan data neraca dan laporan laba rugi di atas, dapat ditentukan hal-hal apa yang menunjukkan perubahan-perubahan penting dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam laporan keuangan di atas menunjukkan bahwa aktiva tetap telah bertambah 25.265.000 atau 40,1%, yang menunjukkan adanya ekspansi. Perubahan-perubahan lain yang penting yang terjadi selama tahun 78 dari PT Nusa Indah dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, dengan bertambahnya aktiva tetap, yaitu mesin, gedung, dan tanah, sebesar 40,1%, mengakibatkan perubahan dalam pos-pos yang lain, seperti aktiva lancar berkurang 23.009.000 atau 13,9%. Berkurangnya investasi jangka panjang sebanyak 80% atau 1.203.000, serta bertambahnya modal saham biasa atau common stock sebesar 5.227.000 setelah ditambah surplus. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa ekspansi itu sebagian dibiayai dari aktiva lancar, dari pengeluaran modal saham, dan penjualan investasi jangka panjang. Akan tetapi sumber-sumber dana itu sebagian juga digunakan untuk melunasi utang-utang perusahaan. Sumber dan penggunaan dana atau modal kerja dapat diperinci lebih lanjut. Yang kedua, piutang dan persediaan barang dagangan telah bertambah masing-masing dengan 3% dan 1,9%. Dilihat sepintas lalu, perubahan ini menunjukkan tendensi yang menguntungkan di mana peningkatan volume penjualan dicapai dengan inventori yang relatif kecil dan piutang relatif rendah. Jadi mencerminkan adanya turnover dari inventori yang lebih menguntungkan dan penagihan piutang yang lebih baik. Tetapi perlu dianalisa lebih lanjut. Apakah pertambahan inventori yang tidak secepat pertambahan volume penjualan, mungkin adanya perubahan kebijaksanaan sehubungan dengan jumlah persediaan yang harus diadakan atau perubahan dalam metode penilaian yang digunakan.
dan kenaikan piutang dengan rate yang lebih rendah dari kenaikan rate penjualan. Mungkin disebabkan yang A lebih efisien dan efektifnya bagian kredit dan penagihan. Yang B lebih banyak penjualan tunai daripada penjualan kredit, atau berubahnya kebijaksanaan pemberian kredit. Yang ketiga, dari laporan keuangan PT Sari Indah, diketahui bahwa kas tahun 1974 yang digunakan atau dipilih sebagai tahun dasar adalah 100.000. Dengan angka indeks 100, sedang saldo kas pada tahun 75 sebesar 120.000. Maka indeksnya adalah 120.000 dibagi 100.000 dikali 100% atau 120%. Ini berarti bahwa uang kas yang tersedia pada 31 Desember 75 adalah 120% daripada yang tersedia dalam akhir tahun 1974. Uang kas dalam akhir tahun 75 naik 20% daripada uang kas akhir tahun 1974. Uang akhir tahun 1975 20% lebih besar daripada uang kas akhir tahun 1974. Data lain dalam neraca menunjukkan piutang akhir tahun 74 860.000, sedang pada akhir tahun 76 790.000. Maka indeksnya adalah 790.000 dibagi 860.000 kali 100% sama dengan 92%. Yang artinya bahwa yang pertama, piutang 31 Desember 1976 ada 92% daripada piutang 31 Desember 74. Yang kedua, piutang 31 Desember 76 mengalami penurunan sebesar 8% dibandingkan dengan piutang 31 Desember 74. Yang ketiga, piutang 31 Desember 76 8% lebih kecil dibandingkan dengan piutang 31 Desember 74. Dari data neraca dan laporan laba rugi PT Sari Indah, dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan-perubahan atau kecenderungan-kecenderungan baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini terbukti bahwa A. Posisi keuangan jangka pendek menunjukkan perkembangan yang menguntungkan walaupun utang jangka pendek naik. Namun kenaikan itu telah diimbangi dengan kenaikan aktiva lancar dengan tingkatan yang lebih besar. Aktiva lancar naik dari 1.600.000 menjadi 2.060.000 atau 29%. Sedangkan utang lancar naik dari 460.000 menjadi 510.000 atau 11%. Kenaikan penjualan dari 2.800.000 menjadi 4.260.000 atau 52%. Diimbangi dengan penurunan piutang sebesar 2%. Hal ini menunjukkan bahwa bagian penagihan bekerja lebih efektif atau adanya cara-cara penjualan yang mendorong para langganan membeli dengan tunai atau membayar utangnya dalam jangka pendek. Hal ini terbukti pula adanya kenaikan tingkat perputaran piutang dari 3,26 di tahun 1974 menjadi 5,01 kali dalam tahun 1978. Kenaikan persediaan barang dagangan dari 620.000 menjadi 1.060.000 atau 71% menunjukkan perkembangan yang kurang menguntungkan, karena kenaikan penjualan tersebut hanya diimbangi dengan kenaikan penjualan sebesar 52%. Hal ini menunjukkan ada investasi yang terlalu besar dalam persediaan atau kebijaksanaan dalam persediaan yang kurang tepat. Dalam tahun 1974, barang dagangan rata-rata terjual dalam 115 hari, sedangkan dalam tahun 1978 menjadi 131 hari. Dalam jangka waktu 5 tahun, perusahaan tidak melakukan pengeluaran investasi. Hal ini terbukti adanya pertambahan aktiva tetap yang sangat kecil selama 5 tahun tersebut, yaitu dari 2.780.000
menjadi 2.910.000, naik 5%. Kenaikan aktiva tetap yang kecil ini justru penjualan naik 52%. Apakah kenaikan penjualan ini disebabkan oleh bertambahnya volume penjualan atau adanya kenaikan harga-harga pada umumnya? Ditinjau dari faktor solvabilitas, menunjukkan bahwa para kreditor semakin terjamin. Margin of safety para kreditor naik dari 517% dari tahun 74 menjadi 554% dalam tahun 1978. Kenaikan utang dari 710.000 menjadi 760.000 atau 7% diimbangi dengan kenaikan modal sendiri atau owner's equity dari 3.670.000 menjadi 4.210.000 atau 15%. Dari neraca yang diperbandingkan antara akhir tahun 77 dengan 78 menunjukkan jumlah rupiah masing-masing aktiva, hutang, dan modal, serta jumlah total masing-masing golongan aktiva, hutang, dan modal pada tanggal 31 Desember 77 dan 31 Desember 78 dengan perubahan-perubahannya. Yang kedua, dari perubahan yaitu kenaikan dan penurunan dapat diketahui bahwa yang A, aktiva lancar naik 509.100, sedangkan utang lancar hanya naik 3.700. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan modal kerja. Modal kerja sama dengan aktiva lancar dikurangi utang lancar, yang kemungkinan disebabkan oleh yang pertama, diperolehnya keuntungan atau laba. 2. Perubahan aktiva tetap menjadi aktiva lancar melalui proses penjualan ataupun penyusutan. Yang ketiga, diperoleh utang jangka panjang. Atau yang keempat, penambahan modal saham atau pengeluaran saham baru. Dengan adanya perubahan aktiva lancar yang lebih baik daripada perubahan utang lancar, menunjukkan adanya perbaikan posisi keuangan jangka pendek. Yang B, aktiva naik sebesar 975.600. Hutang turun sebesar 146.300 dan modal sendiri naik sebesar 1.121.900, di mana 600.000 diantaranya merupakan kenaikan modal saham yang beredar. Adanya kenaikan dalam sektor modal sendiri dan turunnya utang menunjukkan bahwa modal sendiri semakin berperanan. Sebaliknya, modal yang berasal dari kreditor semakin kurang berperanan. Tetapi keamanan para kreditor semakin terjamin karena perusahaan makin solvable. Yang C, perusahaan dalam jumlah-jumlah rupiah seperti yang diterangkan di atas, A dan B, nampak lebih jelas lagi perubahan dalam prosentasenya. Aktiva lancar naik dengan 15%, sedangkan utang lancarnya hanya naik 1%. Berarti perusahaan makin liquid. Total aktiva naik 18%, sedang jumlah utang turun 9%. Modal sendiri naik 30%. Hal ini menunjukkan bahwa posisi keuangan jangka panjang dalam tahun 78 lebih baik daripada tahun 77. Perubahan-perubahan dalam persentase ini lebih mendukung hasil analisa di atas. Dalam neraca yang diperbandingkan tersebut, dapat diketahui pula persentase masing-masing pos terhadap jumlah aktiva ataupun jumlah utang dan modal. Data ini akan sangat membantu bagi pengambilan keputusan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dari data laporan keuangan PT Indirasari tahun 77 dan 78, seperti nampak sebagai berikut, dapat diketahui persentase per komponennya atau persentase dari total. Perhitungan persentase tersebut adalah sebagai berikut. Yang A, saldo piutang 31 Desember 77 dibagi total aktiva 31 Desember 77 sama dengan 1324200 dibagi 5488400 kali 100% sama dengan 24%. Ini berarti bahwa saldo piutang dagang pada tanggal 31 Desember 77
sebesar 24% dari jumlah aktiva akhir tahun tersebut, atau setiap Rp1 aktiva diinvestasikan dalam bentuk piutang dagang sebesar Rp0,24. Yang kedua, saldo utang dagang 31 Desember 78 dibagi total pasifa 31 Desember 78 sama dengan 552.200 dibagi 6.464.000 dikali 100% sama dengan 9%. Ini berarti bahwa saldo utang dagang 31 Desember 1978 sebesar 9% dari jumlah pasifa, yaitu utang dan modal 31 Desember 78. Atau setiap Rp1 pasifa per 31 Desember 78, Rp0,09 berupa utang dagang, atau setiap Rp1 aktiva dibiayai dari utang dagang sebesar Rp0,09. Dengan menganalisa laporan laba rugi yang diperbandingkan antara periode 77 dan 78, akan diperoleh berbagai kesimpulan yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Di samping itu, diketahui tingkat perkembangan dan efisiensi yang telah dicapai. Misalnya, A. Dalam tahun 77, 65 sen dari setiap Rp1 penjualan diserap atau digunakan untuk membayar harga pokok dari barang yang dijual. Sedangkan dalam tahun 78 hanya 62 sen. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan. Lebih-lebih dengan diikuti kenaikan tingkat penjualan sebesar 32%, sehingga laba kotor naik 44%. Perubahan atau kenaikan laba kotor 1.128.500 atau 44% ini harus dianalisa lebih lanjut tentang faktor-faktor penyebabnya. Apakah disebabkan adanya perubahan volume penjualan, perubahan harga jual, perubahan biaya per unit dari barang yang dijual. Yang B, biaya penjualan naik 472.700 atau 55% dan biaya administrasi naik 311.900 atau 36%. Sedangkan penjualan hanya naik 32%. Atau biaya penjualan dalam tahun 1977 hanya 11% dari total penjualan neto. Sedangkan dalam tahun 78 menjadi 14%. Hal ini disebabkan adanya advertensi yang meningkat yang diikuti pula naiknya elemen biaya penjualan lainnya. Adanya kenaikan penjualan dapat mengakibatkan naiknya laba bersih. Walaupun bila dihubungkan dengan tingkat penjualannya, keduanya dihasilkan persentase yang sama, yaitu 12%, atau setiap Rp1 penjualan 12 sen merupakan laba. Yang kelima, kenaikan penjualan bersih 32% diikuti kenaikan piutang dagang hanya 22%. Hal ini menunjukkan keadaan yang lebih baik. Tingkat perputaran piutang dagang tahun 77 sebanyak 5,5 kali, sedangkan dalam tahun 78 sebanyak 6,5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa modal yang tertanam dalam piutang dalam tahun 78 lebih cepat dapat ditagih, atau rata-rata 55 hari, dibanding dengan tahun 77, rata-rata 65 hari. Tingkat perputaran persediaan tahun 77 ada 5 kali, sedang tahun 78 hampir 6 kali. Sehingga dalam tahun 77, rata-rata persediaan tersimpan di gudang dalam jangka waktu 72 hari, sedang tahun 78 60 hari. Ditinjau persentase dari jumlah aktiva, maka investasi dalam persediaan pada tahun 77 lebih besar daripada tahun 78. Dihubungkan pula dengan kapasitas penjualan yang dapat dicapai dalam tahun-tahun tersebut. Yang kelima, kenaikan penjualan bersih 32% diikuti kenaikan piutang dagang hanya 22%. Hal ini menunjukkan keadaan yang lebih baik.
Tingkat perputaran piutang dagang tahun 77 sebanyak 5,5 kali, sedangkan dalam tahun 78 sebanyak 6,5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa modal yang tertanam dalam piutang dalam tahun 78 lebih cepat dapat ditagih, atau rata-rata 55 hari, dibanding dengan tahun 77, rata-rata 65 hari. Tingkat perputaran persediaan tahun 77 ada 5 kali, sedang tahun 78 hampir 6 kali. Sehingga dalam tahun 77, rata-rata persediaan tersimpan di gudang dalam jangka waktu 72 hari, sedang tahun 78 60 hari. Ditinjau persentase dari jumlah aktiva, maka investasi dalam persediaan pada tahun 77 lebih besar daripada tahun 78. Dihubungkan pula dengan kapasitas penjualan yang dapat dicapai dalam tahun-tahun tersebut. Yang keenam, gross profit dalam tahun 78 mengalami kenaikan sebanyak 1.128.500 atau 44%. Kenaikan gross profit ini karena adanya kenaikan penjualan 2.305.900 atau 32%, dan diikuti kenaikan harga pokok penjualan sebesar 1.177.400 atau 25%. Apabila dapat diperoleh data mengenai volume yang dijual, serta harga jual persatuan barang maupun harga pokok persatuan barang, maka akan dapat dianalisa lebih lanjut mengenai efektivitas bagian penjualan, serta efisiensi bagian pabrik atau bagian pembelian. Harga pokok penjualan 1977 dibagi penjualan neto 1977 sama dengan 4.746.300 dibagi 7.303.100 dikali 100% sama dengan 65%. Ini berarti bahwa harga pokok penjualan 77 adalah sebesar 65% dari penjualan neto 77, atau setiap Rp1 penjualan, maka sebesar 0,65 akan terserap dalam harga pokok penjualan. Berikutnya laba operasional 78 dibagi penjualan neto 78 sama dengan 1.183.400 dibagi 9609.000 dikali 100% sama dengan 12%. Ini berarti bahwa laba operasional tahun 78 adalah sebesar 12% dari penjualan neto 78, atau setiap Rp1 penjualan neto akan diperoleh laba sebesar 0,12 rupiah. Perhitungan angka indeks untuk data yang terdapat dalam laporan laba rugi prinsipnya sama. Misalnya untuk penjualan. Yang A, penjualan 75 dibagi penjualan 74, yaitu 2860.000 dibagi 2800.000 dikali 100% sama dengan 102%. Berarti yang pertama, penjualan tahun 75 adalah 102% dari penjualan tahun 1974. Penjualan tahun 1975 menunjukkan kenaikan 2% daripada penjualan tahun 74. Yang ketiga, penjualan tahun 1975 2% lebih besar daripada penjualan tahun 1974. Yang B, penjualan 78 dibagi penjualan 74 sama dengan 4260.000 dibagi 2800.000 dikali 100% sama dengan 152%. Yang C, biaya penjualan 77 dibagi biaya penjualan 74 sama dengan 500.000 dibagi 430.000 dikali 100% sama dengan 116%. Yang D, pendapatan neto 78 dibagi pendapatan neto 74 sama dengan 690.000 dibagi 290.000 dikali 100% sama dengan 238%.
Ditinjau dari faktor rentabilitas, menunjukkan bahwa perusahaan semakin rendabel karena kenaikan laba operasi dari 240.000 menjadi 620.000, naik 158%, sedangkan aktiva tetap hanya naik 5%. Ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan penjualan 52% diimbangi kenaikan harga pokok dengan tingkat yang lebih rendah, 46%, dan kenaikan biaya penjualan 28%. Dengan kata lain, manajemen semakin mampu untuk mengadakan pengawasan biaya dan ongkos-ongkos dalam rangka menaikkan penjualan. Ditinjau dari faktor rentabilitas menunjukkan bahwa perusahaan semakin rendabel karena kenaikan laba operasi dari 240.000 menjadi 620.000 atau naik 158%, sedangkan aktiva tetap hanya naik 5%. Ditinjau dari segi efisiensi, menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan penjualan 52% diimbangi kenaikan harga pokok dengan tingkat yang lebih rendah, 46%, dan kenaikan biaya penjualan 28%. Dengan kata lain, manajemen semakin mampu untuk mengadakan pengawasan biaya dan ongkos-ongkos dalam rangka menaikkan penjualan.